Hai good people, kembali lagi bersama saya Research and Development dari PT Kota Perkasa Future Cabang Bali. Seperti biasa, di setiap minggunya saya akan kembali memberikan Anda informasi mengenai pergerakan pasar, khususnya di pasar gold, mengenai fundamental beserta teknikal. Minggu lalu, pasar emas bergerak seimbang antara naik dan turun karena kekhawatiran akan naiknya coronavirus. Dan pasar emas turun karena harapan akan vaksin yang segera bisa didistribusikan. Kenaikan harga emas pada hari Jumat kemarin dipandang hanya sebagai aksi short covering menjelang akhir minggu di mana orang tidak mau memiliki posisi jual pada akhir minggu. Posisi jual biasanya dimulai pada hari Senin ini. Harga emas telah terus tertekan sejak pengumuman vaksin yang positif pada tanggal 9 November kemarin. Dan terus tertekan menembus di bawah level psikologis 1.800 di tengah optimisme vaksin coronavirus dan proses transisi dari Joe Biden. Rally risk on di pasar saham meruntuhkan harapan akan pemulihan harga emas. Penurunan harga emas juga terjadi selain karena harapan akan vaksin juga didorong oleh arus keluar dari emas yang didukung oleh exchange trade fund. Banyak orang menunjuk kepada inflasi dan hilangnya nilai mata uang sebagai faktor yang menggerakkan harga emas naik. Namun, sekarang kelihatan sudah tidak relevan lagi. Sekarang, lebih relevan melihat hal tersebut sebagai tren jangka panjang yang akan membuat harga emas naik dari kerendahannya. Dengan munculnya kembali atmosfer risk on, arus keluar dari obligasi ke aset yang berisiko akan memaksa naiknya imbal hasil obligasi, di mana emas menjadi turun karena emas tidak memberikan imbal hasil. Dengan demikian, kemungkinan siklus bullish dari harga emas telah berakhir. Para investor atau pelaku pasar yang memandang emas akan naik dan terus melihat turunnya harga emas pada kisaran 1.860 sebagai kesempatan untuk membeli di harga murah. Setiap kali harga emas melemah, itu adalah kesempatan untuk menambah posisi untuk tabungan jangka menengah dan jangka panjang. Hal yang terbesar yang bisa kemungkinan mendorong naik harga emas ke level 2.000 per troy ounce adalah stimulus. Pasar emas masih menunggu katalisator untuk menggerakkan harga. Katalisator yang bisa menggerakkannya adalah stimulus, namun kemungkinan tidak akan muncul sampai dengan bulan Januari. Meskipun demikian, naiknya kasus coronavirus ke rekor tertingginya yang baru yang diikuti dengan retraksi yang lebih banyak bisa mendorong stimulus dikeluarkan lebih cepat. Dengan naiknya kasus coronavirus pada rekor yang baru, penutupan kegiatan oleh pemerintah bisa membuat orang lari dari emas ke uang tunai pada saat menghadapi ketidakpastian yang berisiko tinggi. Orang akan memilih untuk membeli uang tunai. Nah, kini kita akan berlanjut pada analisa teknikal yaitu pada pivot mingguan, di mana pivot kali ini berada pada area 1.876 per troy ounce, di mana jika mengalami kenaikan, resisten pertama yang akan dicari yaitu pada area 1.892 dan resisten keduanya berada pada area 1.915 dan resisten ketiga berada pada area 1954, di mana jika emas mengalami penurunan, support pertama yang akan dicari yaitu di area 1853 dan support kedua berada pada area 1837 dan yang terakhir untuk support ketiga berada pada area 1798. Nah, sekian analisa fundamental beserta teknikal yang bisa saya berikan kepada Anda. Semoga video-video saya selalu bermanfaat. Sekali lagi, satu pesan saya, selalu ingat manajemen Anda sebelum melakukan transaksi. Keep your trading safe and have a good trade. Bye.